Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para hadirin dan hadirat, terkhusus kepada yang berbahagia Bapak siapa namanya? Siapa? Samsuarling Dengepe dan istri. Alhamdulillah Allah baru-baru menganugerahkan kepada beliau rezeki yang sangat luar biasa. Banyak orang saat ini, Pak, Ibu, meyakini bahwa rezeki itu cuma uang saja. Rezeki itu cuma harta saja yang dimiliki dalam bentuk barang. Akan tetapi ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kurang bersyukur dengan nikmat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Dan dalam surah Al-Kahfi, ini mungkin sering kita baca di hari Jumat. Ini sunnah baca di hari Jumat, surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Zinatul hayatid dunya, perhiasan yang paling indah di dalam kehidupan dunia ini. Lihat, Allah menyebutkan dua. Yang pertama harta, yang kedua anak-anak. Orang kalau banyak uang, biar banyak bagaimana uangnya, tapi kalau enggak punya anak, pasti sepi kehidupannya. Begitupun sebaliknya, banyak anak tapi tidak ada rezekinya, bikin pusing. Oleh karena itu, dua nikmat ini sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini. Apa itu? Rezeki, harta, dan juga anak-anak. Nah, makanya alhamdulillah Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan anak yang insya Allah saleh dan salehah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang mesti kita tanyakan, buat apa kita punya anak? Banyak di antara kita yang belum bisa jawab kenapa kita mesti punya anak. Pasti jawaban kita mungkin ya supaya rame-rame rumah, Ustaz. Ya kan? Supaya ada yang teruskan usahaku, Ustaz. Namun bukan cuma itu tujuan kita punya anak. Nabi SAW sebutkan tujuan kita punya anak. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi SAW, Nabi katakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Nabi katakan apabila kita sudah meninggal dunia, pasti semua kita merasakan yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Tidak ada satupun manusia sekarang ini hidupnya seperti batu. Tapi batu juga mati, Pak, ya. Pernah saya ketemu dengan penjual ikan, mau pukul es batu, dia bilang, "Aboya kena batu talasa." Iya, ya, begitu, Pak, ya. Berarti ada batu juga yang mati kalau begitu. Karena ada batu hidup, ada batu mati. Masya Allah. Apalagi kita yang namanya manusia, pasti mengalami yang namanya kematian. Banyak bagaimanapun harta, sehat bagaimanapun jasmani, badan kita, tapi yang namanya kematian pasti akan mendatangi kita. Kemudian kalau kita sudah mati, jemaah, tidak ada lagi upaya untuk dapat pahala. Nggak ada yang bisa berikan kita transfer pahala ke sana, nggak bisa. Nggak seperti orang yang pergi safar, bisa ditransfer uangnya lewat ATM atau bank tertentu.
Tapi kalau kematian tidak akan bisa sampai pahala kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang kata Nabi. Siapa mereka? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Orang yang punya uang harta dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, dia membangun masjid umpamanya, dengan ikhlas dia bangun lillahi ta'ala, bukan karena mau saingan dengan kampung yang lain, bukan karena mau nyalek ya, ini kan zamannya calon-calon sekarang, akhirnya bangun ini bangun itu, supaya apa? Supaya orang simpatik. Hati-hati dengan niat jemaah ya. Yang kedua, kelompok yang kedua siapa mereka? Wa ilmun yuntafa'u bih. Orang yang mengajarkan ilmu. Dia ajarkan orang mengaji, dia ajar orang salat, dia ajar orang sedekah, dia ajar orang infak di masjid dan seterusnya. Amalan seperti ini tidak akan pernah berhenti jemaah. Terus mengalir walaupun kita sudah membusuk di bawah kubur kita. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salihun yad'u lah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tujuan kita punya anak itu supaya ada yang doakan kita kalau dikubur, supaya ada kesempatan untuk mendapatkan terus pahala. Karena saya yakin Pak, kita yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Pasti kita tidak ada yang pasti masuk surga, itu sudah pasti. Makanya dengan transfer pahala tersebut dari anak-anak soleh kita, ini bisa membantu kita menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat disebutkan, ada orang tua di bawah kubur disiksa oleh malaikat. Disiksa, dia dicambuk di bawah kuburnya. Tiba-tiba malaikat ini menghentikan cambukannya. Apa kata manusia yang dihukum tersebut? Dia mengatakan, kenapa berhenti cambukan engkau wahai malaikat? Apa kata para malaikat? Beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwa kami berhenti mencambukmu. Kenapa? Karena istighfar anakmu di dunia. Subhanallah. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan inti kita punya anak. Semakin banyak anak, maka semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini motto hidupnya orang dulu. Saya punya orang tua, kakek itu lahir juga di Takalar ya, di Cikowang sana. Saya punya kakek. Beliau itu punya falsafah buat saya. Apa falsafahnya? Beliau mengatakan, nak banyak-banyak kau nak bikin anak, karena kita ini bukan orang kaya. Masya Allah. Saya tanya kenapa memang? Saya panggil nama beliau ya. Dia bilang, kita kan ini bukan orang kaya nak. Kita tidak bisa sedekahkan uang untuk bangun masjid, tidak bisa kita bangun pesantren, tidak bisa kita bantu anak yatim, janda-janda terlantar dan seterusnya. Maka banyak anak, supaya apa? Banyak yang mendoakan kita nanti. Subhanallah. Makanya saya yakin kalau orang Bugis Makassar insya Allah banyak-banyak anaknya. Kenapa? Karena memang seperti itu falsafahnya orang-orang dulu. Semakin banyak anak, maka semakin banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang sekarang, orang modern, terlalu mengedepankan akalnya. Dia tidak pernah menggunakan imannya untuk berpikir bahwa yang menjamin rezeki anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Allah katakan, tidak kuciptakan seekor binatang pun di dunia ini, binatang ini jemaah, kecuali Allah jamin rezekinya. Apalagi manusia. Olok-olok saja, kisahnya olok-olok, pasti paham olok-olok. Olok-olok saja itu bisa hidup. Dengan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia punya akal untuk berpikir, punya rezeki yang Allah telah tentukan untuk kita.
maka hilangkan keraguan rezeki. Apa yang dipikirkan Ustaz? Pikirkan agama anak kita. Ini yang paling penting untuk kita apa? Pikirkan untuk anak-anak kita. Jangan pikirkan apa kan remuko nak. Mata kuluna min ba'di. Apa yang kau makan besok? Tidak, bukan itu jemaah. Karena rezeki Allah yang jamin. Tapi agama itu bukan Allah yang jamin. Kita yang berusaha untuk bisa memperbaiki anak keturunan kita. Makanya kita kalau punya anak soleh, Masya Allah, ini orang tua yang paling bahagia hidupnya. Siapa mereka? Ketika Allah berikan karunia anak soleh dan solehah. Kemudian terakhir, tidak mungkin kita bisa mendapatkan anak soleh solehah tanpa usaha. Apa usahanya? Pertama, cari istri yang soleh. Cari istri yang solehah. Nak ke Ustaz takala nih kodong, nih benengku. Bagaimana nih? Dirubah istrinya, dinasehati, diajak, didakwahi siang malam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting untuk mendapatkan anak saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doanya, di antaranya Rabbi habli minas salihin. Kita mungkin bangun tengah malam, kita mungkin pergi salat, kita sudah salat sunnah, kita puasa, masuk waktu Jumat ba'da asar, manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh dan salehah. Minta sama Allah, karena Allah yang memegang hati anak kita. Terakhir, untuk mendapatkan anak saleh dan salehah, orang tua harus pertama menjadi saleh dan salehah. Ya, kata pepatah, apa pepatah mengatakan? Apa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali jatuh di sungai katanya. Ini loh kecil nih, jauh sekali ya. Nah, makanya falsafah ini kita gunakan, kita ambil pelajaran bahwa untuk melahirkan, mencetak generasi saleh dan salehah, orang tua yang pertama harus saleh. Sungguh memalukan, anaknya diajak ke TPA mengaji, tapi bapaknya nggak salat, naudzubillah. Ibunya tidak salat, maghrib nonton sinetron, waktu isya dia gosip sama tetangga, ba'da zuhur dia cerita keluyuran ke sana kemari, tidak salat, naudzubillah min dzalik. Tidak mungkin melahirkan generasi yang saleh. Makanya kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Cari pasangan yang saleh-saleh. Doakan kalau sudah ada. Kedua, banyak-banyak berdoa. Doanya orang tua itu makbul, Pak. Makanya jangan suka ketika anak-anak anak-anak menjengkelkan, pabalik-balik sih. Jangan bilang, anak saya tangan nih. Iya, biasa begitu kan? Aneh, naudzubillah. Binatang dibilangnya anaknya, naudzubillah. Ada kejadian ini nyata ini. Saya tidak usah sebut namanya. Tetangga dulu. Ini kayaknya di syutingnya. Nah, tetangga dulu, nggak apa-apa, nggak tahu mungkin. Dulu ini bapak orang kaya, Masya Allah. Tiap hari penghasilannya tuh, saya waktu itu masih kecil waktu itu. Masih umur 10 tahun ketika itu. Sudah ingat, sudah ada daya ingat. Bapaknya ini penghasilannya hampir 300.000 per hari. Tahun itu. Tahun 80-an. Usahanya maju. Tapi dua anaknya ini, subhanallah, nggak bisa diatur. Hebat sekali, luar biasa. Sering dicuri uangnya bapaknya, sering disembunyikan pakaiannya. Bayangkan sampai pakaiannya bapaknya disembunyikan. Marah-marah bapaknya. Apa yang terus dilontarkan orang tua ini? Setiap dia marah, dia bilangi anaknya, anak setan nih. Anak setan nih. Akhirnya apa? Setelah dewasa anaknya ini, Allah kabulkan permohonannya. Betul-betul anaknya lagi yang gantian. Bapak setan nih. Gantian. Bapaknya semakin tua, itu bukan semakin kuat jemaah. Sekarang mungkin kita bisa kasih tahu anak kita dengan panjagur. Masih hebat memang kita. Tapi kalau 10 tahun ke depan masih berfungsi enggak ini panjagur? Tidak. Anak lagi yang berfungsi panjagurnya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Al jaza min jinsil amal. Sesuai dengan apa yang engkau tanam, itu yang engkau dapatkan. Kita tanam rambutan, tidak mungkin tumbuh mangga, Pak. Tidak mungkin. Kita tanam padi, mudah-mudahan ini korman nih. Tidak mungkin.
Biar mau kasih bagaimana, kalau padi ditanam, padi tonjang tumbuh. Begitupun dengan amalan. Kita tanam, kita ajarkan sama anak, kita kasih dengar terus dengan kata-kata yang kurang sopan, maka ini yang dia akan pelajari semasa hidupnya. Apa yang terjadi? Dia lagi sekarang yang dibilangi apa? Bapak syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita marah, ingat-ingat jangan sekali-kali melontarkan ucapan-ucapan yang membuat anak kita menjadi orang yang bebal, tidak mau diatur, anak kurang ajar. Kenapa? Orang tua anak jangan doakan. Makanya kalau marah Pak, bajik-bajik saya masih ingat saya punya kakek dulu itu kalau marah, ya. Dia kalau marah itu sering ucapkan kata-kata yang bagus. Ya, tidak pernah, alhamdulillah, tidak pernah kita bilangi kasihan anak ini, anak itu, anak ini, anak itu, ya. Tapi kita disuruh menjadi orang saleh. Cara dia memantongin anak-anak kan. Nah, itu yang kita kan biasa dongot-dongot mentongin nih. Nah, akhirnya apa? Dikabulkan. Anak dongot-dongot memang. Saya punya orang-orang tua dulu ajarkan kalau marah apa? Ucapkan perkataan baik. Apa itu? Cara dia memantong kona. Kaman cara dia. Nah, itu. Dan ini yang dilupakan anak-anak sekarang. Orang-orang tua dulu itu masih ada kata-kata begini, sopan. Iya nak, masih begitu. Sekarang ngapa kau? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya ingatkan kepada pemangku amanah orang tua, sebelum terlambat kita betul-betul harus belajar tentang bagaimana mendidik anak. Karena apa? Kalau kita mati, anak kita yang jadi penerus. Mau apa? Na'udzubillah. Kalau anak tak nakal, anak tak berbuat ini dan itu, efeknya orang tua juga yang dapat. Di hidup tidak, dikubur kita akan dapatkan memetik buah hasil dari perbuatan kita. Makanya kita sering doakan anak kita. Kalau kita marah, ingat-ingat yang ucapkan, lontarkan perkataan yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak negatif untuk anak kita. Yang terakhir, saya tadi katakan apa? Yang terakhir. Doa apa? Doa yang kedua, 3. Kalau sumpah. Apa? Doa anak bermanfaat. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih jauh-jauh diundang ke sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang sama walaupun tidak sama. Ya, semoga ada anak ketiga nanti lagi saya diundang lagi ke sini. Alhamdulillah. Saya doakan barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak dengepe menjadi anak yang saleh dan salehah, yang bisa betul-betul bisa menjadi harta perhiasan terindah untuk kedua orang tuanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kebaikan, kelapangan, ilmu yang bermanfaat untuk mendidik, mencetak generasi kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, bermanfaat untuk agama dan negeri kita yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.